Indonesia. Aku percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Kasih umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi nyata. Gerakan Indonesia satu langkahkan kaki menuju bilik sana Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama kita memilih untuk Indonesia. Memilih untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh caleg yang nggak tadi ini. Iya. Jadi kan ini apresiasi Jatim Gaspol. Jih, Ini luar alhamdulillah. biasa. Selamat Luar bagi biasa. yang sudah menang dan masuk ke DPR. Dan ini kan luar biasa karena yang masuk itu konsepnya itu dari 100% dia cuma punya peluang 8%. Makanya 92% sudah tahu pasti gagal. Jadi makanya yang gagal itu jauh lebih banyak daripada yang jadi. Makanya harusnya yang gagal yang bangga karena temannya lebih banyak. Iya. Min namanya juga lomba, Min. Lah ya itu Pasti kenapa ono sing- apresiasi ini khusus untuk yang jadi-jadi saja. Bener. Kalau yang nggak jadi lebih banyak. Oh, makanya timbangane Pak Kim lebih guru mungkin mending sing anu ngono. Makanya Ya kalah. Oh, maksudnya kita juga terima kasih karena pemilu tahun ini berjalan lancar dan damai. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ana sing wis dadi terus Bawaslu, tuh KPU, lho delok. Ono sing dadi iku pertama ngekeki 10.000 terakhir ngekeki 90.000 lek wis. Heeh. Iku lho tulisane arek-arek iku lho. Iya, tapi kan alhamdulillah ngono lho, makanya ketua Bawaslu, ketua KPU, wah oleh gak sampai turu-turu. Sampai gak mulai, sampai mulai ketua KPU sampai sinten lu anake lu padahal sing takon. Saking kepingin menjaga suara TNI Polri juga begitu, oleh ngatur keamanan sampai aman. Tapi alhamdulillah Jawa Timur relatif aman dan berhasil. Alhamdulillah, anjing kalau memang ini lagi ya Min ya. Lho lek diulang lah KPPS sing seneng. Soalnya kerja maneh. Lho ya enggak maksudnya ya baik kan. Oh sebentar lagi, Iya. sebentar lagi kan juga ada. Ada pilkada dan semoga juga aman lagi. Amin, Makanya ya ini Rabbal selamat Alamin. bagi para pemenang dan Izin. seluruhnya Bu Mendul. Loh, itu anu toh. Luar biasa ini. Oh iya. Makanya ini apresiasi yang luar biasa bagi semuanya. Juga. Ini kita berharap politik kita penuh dengan kedamaian. Amin. Makanya ya Rabbal Alamin. kata John F. Kennedy itu Apa, Dek? jangan bertanya apa yang diberikan negaramu padamu, Iya, tapi bertanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Jadi apa yang dilakukan negaramu padamu itu masih harus kamu pikirkan apa yang kamu lakukan kepada negaramu. Paham mau? Enggak, aku maksudnya Podo ngene. lek ngono. Lho ngono sing ngomong kok malah gak paham. Enggak maksudku aku karena gak paham itu tuh pengaruhnya karena awakmu ngomong iku aku gak paham apa karena aku poso ya? Lho gak, anjen apa kok pemilu iki dipepetno poso? Kenapa, Min? Cara rada tenang ngono lho. Kok iso? Dadi wong protes-protes luwe wisanan kan angel lah wisanan. Dadi kan Masuk akal iya kan sih, kan ya. lebih banyak sing gak dadi iki. Katanya protes, aduh poso wis enak. ambil hikmahnya saja. ngono. Benar iya. Katanya mau menyakiti, wis aja wis menyakiti orang kan tidak boleh. Yes, Iya, ambil iya, barokahnya saja. ngono. Iya. Makanya pemilu dipepetno poso. Iya, makanya poso-poso iki kan kayaknya uang moro jilbaban. Oh, ngono ya, Dek. Makanya ini luar biasa. Luar biasa. Makanya ada fatwa-fatwa yang tidak jelas juga. Iya. Di bulan poso kan apa ya riwayat ibu-ibu. Apa? Barang siapa yang tidak memberikan THR pada ibu di bulan Ramadan selama mau hari raya, maka
pintu akan tertutup rapat sampai waktu tidak ditentukan. Iku riwayat ibu-ibu. Makanya kayak ono THR bojomu, aja sampai gak dikei. Makanya kita luar biasa. Kita sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruhnya. Semoga ini semakin berkah. Amin. Dan yang jadi semakin amanah. Amin ya robbal alamin. Monggo. Cak Amin dan Cak Sarif, diberikan tepuk tangan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Malam hari kita berkumpul dan tentu saja selamat datang untuk para hadirin yang sudah hadir di studio JTV, langsung dari studio JTV. Ini adalah program spesial JTV, Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Program ini atau event ini merupakan sebuah hajatan untuk memberikan apresiasi kepada peserta pemilu 2024 di Jawa Timur yang terdiri dari berbagai macam unsur, mulai penyelenggara, pengawas pemilu, penanggung jawab, penjaga keamanan, yang sekaligus juga mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 di Jawa Timur. Pastinya Cak Iman, rekapitulasi untuk hasil pemilihan legislatif di kota atau di kabupaten dan juga pusat dan DPD RI juga telah dirilis KPU Jawa Timur. Dan sejumlah nama caleg yang ada yang memiliki suara terbanyak, partai politik sebagai peserta pemilu juga telah bersumbangsi dan menghasilkan caleg-caleg hebat yang pastinya sudah dipilih oleh rakyat. Dan tentunya pada tanggal 14 Februari 2024 lalu secara serentak. Cak Amin. Betul. Cintanya masih ada cintanya? Sudah terhapus. Sudah terhapus. Siap. Sudah bulan April menjelang Hari Raya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, undangan berbahagia termasuk pemirsa di rumah, saya Iman Diwartanto dan pasangan saya adalah Ning Monika Mentul. Pada malam hari ini tentunya juga sudah hadir banyak sekali tamu-tamu kehormatan kita. Betul, perlu kita sapa ini. Satu persatu akan kita sapa. Yang kami hormati sudah hadir penjabat Sekda Provinsi Jawa Timur Pak Bobi Sumersono yang sudah rawuh. Sehat nggak Pak Bobi? Alhamdulillah, kita juga memberikan apresiasi kehadiran Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Bapak Rafael Granada, baik atau yang mewakili yaitu ada Pak Kapendam Sirawa nih, maturun. Dan juga selamat malam kami ucapkan kepada Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI atau yang mewakili, serta Kajati Jatim Ibu Dr. Mia Amiati SHMHC MA atau yang mewakili. Hadir di antara kita juga ada Ketua KPU Jawa Timur Bapak Aang Kunaifi yang juga sudah rawuh. Dan juga ada Ketua Bawaslu Jawa Timur Bapak Warits yang hadir di malam hari ini. Terima kasih Pak Warits. Turut mengucapkan selamat malam kepada pimpinan DPRD Jawa Timur yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Ibu Ani Maslaha serta para ketua partai politik yang hadir pada malam hari ini. Tentunya pada malam ini kita akan menyapa untuk Bapak Dr. Emil Elesiator Dardak Bibas MSC selaku Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bersama kita malam hari ini juga ada Bapak Dr. Anwar Sadat MAG selaku Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Juga hadir Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Bapak Said Abdullah atau yang mewakili. Siap, dan juga selamat malam kepada Ketua DPW PKB Jawa Timur Bapak Halim Iskandar atau yang mewakili serta Ketua DPW PKS Jawa Timur Bapak Irwan Setiawan. Kami juga menyapa Ketua DPW PAN Jawa Timur Bapak Ahmad Rizky Sadik atau yang mewakili, termasuk juga ada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Bapak Sarmuji atau yang mewakili. Dan juga selamat malam kepada Ketua DPW Partai Nasdem Sri Sayekti Sujunadi atau yang mewakili, serta Ketua DPW PSI Jawa Timur atau yang mewakili. Tidak lupa di sini juga hadir Ketua DPD P3 Jawa Timur atau yang mewakili yang rawuh juga di event malam hari ini. Betul, dan tentunya untuk hadirin sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah, acara pada malam hari ini didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jamkrida Jatim, Jamkrida Tangguh, UMKM Tumbuh, serta Kencana Ahlinya Bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Sebelum kita mulai untuk seluruh rangkaian penyerahan penghargaan sekaligus apresiasi, untuk itu kami mengundang pimpinan redaksi JTV Bapak Abdul Rokim untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kepada yang kami hormati jajaran Forkopimda Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Bobi Sumarsono, Sugeng Rawuh Pak, matur suwun kehadirannya, PJ Sekda Jawa Timur, yang tadi menyampaikan salam juga dari Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono, karena tadi setengah jam sebelum acara dimulai beliau izin karena ada acara apel akbar di sebelah di Mapolda Jawa Timur. Kami sampaikan juga salam hormat kepada perwakilan Kodam 5 Brawijaya, Bapak Kapendam 5 Brawijaya, Letkol Kavaleri Donan Wahyu Sejatri. Terima kasih Pak kehadirannya, salam kepada Bapak Pangdam. Waktu kami diundang di Makodam 5 Brawijaya, Pak Pangdam sangat concern dengan pemilu damai dan mengajak seluruh pimpinan media untuk bersama-sama mewujudkannya. Alhamdulillah tercapai Pak, salam ke Pak Pangdam. Salam hormat kepada Bapak Kabid Humas Kombes Polisi Dirmanto, ini kawan media semua di Jawa Timur. Matur suwun Pak rawuhipun, salam kepada Bapak Kapolda, Pak Imam Sugianto, beberapa waktu yang lalu hadir juga di ruangan ini untuk mengisi acara Gus Miftah. Terima kasih Pak Dir. Kami sampaikan salam juga kepada perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Mia Amiati, lalu juga Bapak Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Supriyanto. Kami sampaikan juga salam hormat kepada jajaran KPU, Mas Aang, Naifi, dan tim, serta jajaran Bawaslu, Mas Waris, dan seluruh jajaran Bawaslu Jawa Timur, serta seluruh pimpinan parpol yang hadir. Tadi saya lihat Bapak Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bapak Said Abdullah, atau yang mewakili, lalu Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Gus Profesor Anwar Sadat, lalu Pak Ustadz Irwan Setiawan, Ketua DPD PKS Jawa Timur. Kami juga menunggu kehadiran dari Ketua DPD Demokrat Jatim, Mas Emil Elistanto Dardak. Sugeng rawuh dan selamat kepada para calon senator dan calon legislatif yang sudah dinyatakan sebagai peraih kursi, baik di DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten. Tadi saya lihat Bapak Bambang Haryo, beliau ini waktu saya jadi wartawan juga narasumber yang aktif sekali, tapi sebagai Ketua Gapasdaf, Gabungan Pengusaha Daerah Penyeberangan Danau dan Sungai ya Pak Bambang ya. Matur suwun kehadirannya Pak Bambang Haryo. Salam juga kepada Mbak Lia, Sugeng Rawuh di CTV. Kita juga tunggu kehadiran Gus Fawaid dan beberapa calon DPD RI, DPR RI yang nanti akan hadir di acara malam hari ini. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih sebesar-besarnya karena acara apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 pada malam hari ini adalah bentuk kesadaran kami Bapak Ibu sekalian sebagai media tidak hanya menyampaikan kabar dan informasi, kami juga mempunyai tugas untuk memberi makna dan menginspirasi semua pemangku kepentingan publik agar terus menjalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Dan seperti kita tahu, pemilu serentak 2024 adalah agenda publik yang melibatkan warga negara seluruh Indonesia dengan jumlah terbanyak. Sejak tahapan pemilu serentak dimulai 295 hari lalu, tadi saya hitung sejak 14 Juni 2023, ditetapkan anggaran bagi KPU untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024, hingga penetapan hasil rekapitulasi nasional pada 20 Maret, seluruh pihak yang hadir di JTV malam hari ini telah bekerja keras luar biasa sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai fasilitator Forkopimda Jawa Timur luar biasa yang saat itu dipimpin oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Mas Emil, lalu Pak Sekda yang sekarang menjadi Pak PJ, Pak Adi Karyono, jajaran Pangdam 5 Brawijaya, lalu dari jajaran Polda Jawa Timur, memiliki kepedulian dan spirit yang luar biasa untuk menyukseskan pemilu di Jawa Timur. Lalu terutama yang paling kami juga beri respek setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana KPU Jatim dan Bawaslu yang bekerja luar biasa untuk memastikan agar 31.402.838 masyarakat Jawa Timur yang memiliki daftar pemilih tetap agar menyalurkan hak suaranya di 120.666 TPS di Jawa Timur.
Bagaimana dengan peserta pemilu? Tentu luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Cak Sarip. Ada istilah di Jatim itu sikil dijadikan das, das dijadikan sikil. Saya ingat waktu itu Mas Emil cerita, apalagi Mas Emil, Ketua DPD Demokrat Jatim, sekaligus Wagub, sekaligus juru bicara paslon, luar biasa selama 120 hari bekerja tanpa putus untuk menjalankan agar misi yang dibebankan oleh beliau juga berjalan sukses. Gus Profesor Anwar Sadat juga luar biasa, pernah saya ingat 6 hari berturut-turut tampil di JTV, dan alhamdulillah juga terbukti Pak Bambang, Gerindra sukses di Jawa Timur. Salah satu kami cukup bangga JTV bagian dari sukses Gerindra di Jawa Timur. Begitu juga dengan Ustadz Irwan dan Bu Reni juga sering tampil di Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di Al-Qur'an, setelah selesai sebuah kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Setelah pemilu 2024, maka hadirlah Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 yang lebih menantang. JTV sangat bersemangat untuk menyambutnya. Kami nanti akan meluncurkan program spesial Pilkada Serentak 2024 dengan jam terbang pengalaman terbanyak dan tertinggi, jangkauan siar terluas di Jawa Timur, bisa ditangkap siaran kami mulai di sudut Pacitan sampai di Alas Purwo Banyuwangi, serta dengan tingkat kepemeriksaan terbanyak, kami siap menjadi bagian dari penyelenggara dan berkontribusi untuk suksesnya Pilkada Serentak di 30 Pilkada Serentak di 38 kabupaten kota dan Pilgub Jawa Timur 2024. Serta kami siap menjadi media sosialisasi kampanye program bagi para calon kepala daerah. Untuk itu kami mohon dukungan kepada Mas Aang KPU Jatim dan jajaran, Mas Warid Bawaslu Jatim, serta seluruh pimpinan Parpol agar JTV bisa maksimal berkontribusi suksesnya Pilkada Serentak. Pada Pilkada sebelumnya, hampir sebagian besar pelaksanaan debat publik Pilkada di Jawa Timur diselenggarakan di JTV, baik di studi ini maupun di studio kami di biro-biro JTV di daerah. Semoga di tugas berikutnya Pilkada Serentak Jatim 2024 Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan sehingga kita semua bisa berkontribusi positif dalam mewujudkan Jatim sebagai daerah yang selalu aman dan damai, serta mewujudkan para pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, adil dan bijaksana. Di hati dan lidah Bapak Ibu sekalian, para calon legislatif dan calon senator, kami titipkan masa depan kami dan negeri ini. Graji kayu gawe rombong siomai, dodolenang Wonokromo budal para isu. Cakep. Matur thank you Bapak Ibu sekalian, pemilune wis mlaku damai. Yo ayo diterusno nang pilkada besok. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdul Rahim selaku pimpinan redaksi JTV. Menyambut Bapak dan Ibu sekalian, dan sekelumit tadi membuka agenda rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu selain memberikan apresiasi, kita juga akan memberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan menjadi saksi utama, yaitu peluncuran pelaksanaan Pilkada 2024 yang dimulai dari JTV. Pastinya juga penasaran siapa-siapa saja yang mendapatkan awarding pada malam hari ini ya, Cak Iman. Betul, baik, Cak Iman. tentunya pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi masih di Malam Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ayo, ayo.
ditanamkan niat bahwa ini akan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa saksikan terus sahur bareng Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 3.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 4.00 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Langsung dari studio utama JTV, kita bersama-sama dalam program spesial Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Pastinya Cak Iman kan mengikuti rangkaiannya, sudah bertemu dengan para caleg-caleg pada waktu itu ya. Betul. Sudah mengikuti rangkaiannya, pastinya juga penasaran siapa-siapa saja beliau-beliau yang hebat yang malam hari ini akan menerima awarding langsung. Luar Tentu biasa dengan bukan? kategori perolehan suara terbanyak. Iya, gitu ya. kalau misalkan para caleg ini mendapatkan suara terbanyak, mungkin saya host untuk job terbanyak kali ya. Nah itu dia. Boleh betul. sombong ya? Boleh. Boleh. Kalau saya sebagai apa ya? Sebagai untuk titik. senior paling job terbanyak. Aduh mungkin. jangan begitu, sungkan saya dengan Pak PHS gitu ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah maupun para tamu undangan yang ada di studio, kita langsung saja akan masuk ke apresiasi yang pertama, yaitu apresiasi Jatim Gaspol Caleg Petahana penerima suara terbanyak DPRD Kota di Jawa Timur. kategori caleg petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Kota se-Jawa Timur diraih oleh Muhammad Mahmud, Esos MSI. Politisi senior Partai Demokrat ini berhasil meraih kembali kepercayaan masyarakat Kota Surabaya dengan sukses kembali duduk di kursi DPRD Kota Surabaya untuk periode keempat kalinya. Mantan jurnalis ini berhasil meraih suara terbanyak di Dapil 5 DPRD Kota Surabaya yang meliputi 7 kecamatan. Luar biasa, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Mahmud Esos, MSI dari Partai Demokrat, di mana sudah memenangkan yaitu untuk Dapil Surabaya 5 Kecamatan Asemrowo, Tandes, Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakal Santri, dan juga Karangpilang, Wiyung, Duku Parkis, dan untuk peraih apresiasi Jatim Kos terbanyak. Iya, luar tapi beliau biasa. tidak bisa hadir Siap. bersama-sama kita. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Betul sekali, nah Baik. untuk itu kita langsung saja bergabung Yes. dengan satu di antara sosok yang menerima apresiasi Jatim Gaspol, caleg non petahana peraih suara terbanyak DPRD Kota Jawa Timur, yaitu Bapak Yona Bagus Widiatmoko SHSM dari Partai Gerindra untuk Dapil 5.
Waktu Pak Yona 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Siap. Tit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami selaku caleg pendatang baru terpilih DPRD Kota Surabaya. Yang hebat bukan saya Bapak Ibu, tapi yang hebat adalah orang-orang yang berada di belakang saya yang menyokong kami, sehingga kami bisa mencapai prestasi ini, khususon kepada para senior kami dan mentor-mentor politik kami, yang saat ini juga sudah ada di sini, dan beliau juga caleg terpilih DPR RI, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Haryo Soekartono. Beliau adalah mentor politik kami yang langsung memberikan motivasi, arahan, bagaimana memacu semangat kami supaya tidak pernah padam, agar Gerindra bisa besar, khususan di Surabaya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, ini adalah awal dari sebuah pengabdian. Semoga kami bisa mengemban amanah dengan baik, dan insya Allah kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya mengemban amanah rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di timer sendiri. Terima kasih Bapak Yona. Disilakan kembali ke tempat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Yona. Luar biasa. Ini karena mantan jurnalis, jadi Kenapa? paling tidak tahu waktu. Siap. Sadar waktu. Tidak perlu timer ya pastinya. Ya, Berikutnya Cak Iman. Ya, berikutnya adalah apresiasi untuk peraih penghargaan dengan caleg petahana suara terbanyak DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Kategori caleg petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Kabupaten ini berhasil kembali lolos ke kursi DPRD Kabupaten Malang untuk periode 2024 hingga 2029. Legislator berusia 49 tahun itu berhasil meraih suara tertinggi di Dapil Malang II yang meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampel Gading. Naik ke atas panggung untuk Bapak Rahmat Kartala Etsos. Kategori Selamat sekali lagi. Dan tentunya kita saksikan bersama-sama untuk penyerahan award untuk Bapak Rahmat Kartala. Ini adalah caleg petahana suara terbanyak DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa para hadirin sekalian. Kami juga berharap Pak Rahmat juga berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang saya hormati hadirin semuanya, terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada kami selaku caleg petahana, dan alhamdulillah yang memberi semangat kami sehingga kami meraih suara terbanyak pada waktu tanggal 5 Mei. Saya dipanggil langsung oleh Bapak Sekjen Pak Ahmad Muzani. Saya diberi nasihat, Pak Ahmad bekerja yang keras karena insya Allah sampai akan menjadi orang yang menang. Itu harapan dari beliaunya, dan alhamdulillah harapan kami insya Allah selaku caleg petahana selama 3 periode ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang mendapatkan dari apa yang saya capai ini juga akan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat untuk partisipasi, sekaligus selamat sekali lagi Bapak. Apresiasi caleg petahana dengan suara terbanyak untuk DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Siap. Hadirin sekalian, kita akan masuk untuk apresiasi Jatim Gaspol Caleg non petahana peraih suara terbanyak DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Siapakah dia? Kategori caleg non petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Kabupaten se-Jawa Timur diraih oleh Trihandi Cahyo Saputro ST. Politisi muda Partai Demokrat dari Kabupaten Nganjuk ini berhasil membuat kejutan di pemilu legislatif tahun 2024. Sebagai pendatang baru, pengusaha berusia 28 tahun itu
berhasil meraih suara terbesar di Dapil 1 DPRD Kabupaten Nganjuk, meliputi Kecamatan Nganjuk, Bagor, Wilangan, dan Kecamatan Rejoso. Kami mengundang Bapak Trihandi Cahyo Saputro ST untuk bersama kami di panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan keluarga, orang tua, istri saya tercinta, dan seluruh relawan-relawan Mas Handi, relawan Batu Rehandi, dan semua relawan-relawan yang membantu saya untuk meraih suara 30.000 di atas. Jadi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi awalan saya sebagai caleg non-petahana untuk mengawal aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Nganjuk di Dapil 1. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Trihandi, dipersilakan kembali ke tempat. Masih muda seperti kita, Cak Iman. Betul, masih muda banget gitu. 20 tahun. Iya, seperti betul. kita 20 tahun yang lalu. Cuman rezekinya beliau lebih banyak dan lebih lancar gitu ya. Yes. Bapak dan Ibu sekalian, undangan termasuk pemirsa di rumah, kita masih bersama-sama dalam program Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Langsung dari Studio 1 JTV. Kita masih punya penghargaan banyak kan? Masih. Baik, kita akan masuk ke sesi apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 untuk caleg petahana peraih suara terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur. Inilah dia. Kategori caleg petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Timur diraih oleh Muhammad Fawaid SEMSC. Politisi muda Partai Gerindra dari Jember ini berhasil lolos kembali ke kursi DPRD Provinsi Jawa Timur untuk periode ketiga kalinya. Di pemilu tahun 2024, Gus Fawaid berhasil memecahkan rekor dengan suara terbanyak dari Dapil Jatim 5, meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Kami mengundang perwakilan dari Gus Fawaid, Bapak Ahmad Kusairi untuk menerima penghargaan dari JTV. Monggo, Pak Ahmad Kusairi. Baik, hadirin sekalian, tentunya kita masih ada beberapa penghargaan nih ya. Yang tertulis di Cak Iman masih ada 350 penghargaan ya. Luar biasa. Kurang satu berarti Kurang ya. satu. Siap. Baik, kita juga akan memberikan perhatian bagaimana penerima penghargaan-penghargaan berikutnya adalah untuk non-petahana peraih suara terbanyak tahun 2024. Siapakah dia? Kategori caleg non-petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Timur diraih oleh Harisandi Safari, SPT-ST. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini berhasil menembus kursi DPRD Provinsi Jawa Timur di pertarungan pemilu legislatif tahun 2024. Sebagai pendatang baru, mantan jurnalis yang juga pengusaha properti itu menjadi salah satu caleg peraih suara terbesar di Dapil 14 Pulau Madura. Untuk itu kami mengundang Bapak Harisandi Safari SPT-ST yang akan bersama-sama kita menerima penghargaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forkominda, terus penyelenggara KPU, Bawaslu dan rekan-rekan dari ketua partai politik dan teman-teman semuanya yang telah hadir di acara yang sangat meriah ini. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, tentunya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua dan teman-teman yang selalu mendukung atas tercapainya perolehan 194.300 suara. Tentu sebagai pendatang baru, beban yang sangat besar bagi saya pribadi untuk mempertahankan atau lebih lebih berprestasi di tahun-tahun selanjutnya. Harapannya bagaimana aspirasi dari teman-teman yang di bawah bisa terwujud dengan baik, terkomunikasi dengan baik, dan tentu saya masih butuh saran dan saran dan masukan dari teman-teman. Tentu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arisandi, pengusaha properti ya. Wah, kalau pengusaha properti harusnya ada harga khusus untuk MC dan host. Coba nanti kita akan langsung berbicara ya. Kita akan selesaikan secara adat dengan sebaik-baiknya begitu ya. Soalnya kan kita nggak punya slip gaji. Oh gitu ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih bersama dalam program Apresiasi Jatim Gospel Pemilu 2024, kembali sesudah ini. Merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Hey, sirup kurnia nih. Nikmat es sirup kurnia mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Hey, sirup kurnia nih. Nikmat es sirup kurnia mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Kita masih bersama dalam program spesial Apresiasi Jatim Gospel Pemilu 2024. Masih bersama saya Iman Yuartanto dan Nabila Syakib. Wah luar biasa Ning Moni. Setiap segmen namanya beda ya, kenapa? Gitu Ada apa? ya? Home Band tidak terima? Oke, baik. Cak Iman, Ya. pastinya pada malam hari ini kita tadi kan sudah menyaksikan ada beberapa untuk pemenang awarding. Persis. Yang spesial pada malam hari ini akan ada apresiasi khusus. Betul. Tapi pastinya sebelum itu, satu informasi akan kami berikan untuk Anda semuanya pemirsa, di mana untuk acara pada malam hari ini di Apresiasi Jatim Gospel Pemilu 2024 diadakan. Ini adalah kolaborasi yang apik antara Forkopimda Jawa Timur dan penyelenggara pemilu serta pengawas pemilu sehingga pemilu di Jatim 2024 Pilpres dan juga Pileg bisa berjalan aman, damai, dan nyaman. Seperti itu ya. Minimal bisa tidur tenang. Betul. Kita lanjut saja. Oke. Pastinya juga sudah tidak sabar. Apresiasi khusus itu apa Betul. sebenarnya ya? Kita saksikan saja penampilan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama atas nama Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, Pak Adi Karyono, kami dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh JTV kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada para penyelenggara dari KPU, Bawaslu, kemudian para pendukung utama dari Pak Kapolda yang diwakili Pak Kabitumas, Pak Dirmanto, dari Pak Pangdam, kemudian dari Kajati, dan pihak-pihak lain yang sudah mendukung pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar dan tertib. Suasana aman dan tertib ini harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan terulang kembali dan akan mungkin lebih baik lagi pada saat pelaksanaan pilkada di tahun 2024 yang rencananya di bulan November, tanggal 27 November tahun 2024. Nah, apa yang sudah dilakukan di bulan kemarin pada saat kita Pileg dan Pilpres ini bisa lebih baik lagi, dan kami juga berharap apa yang disinergikan ini menjadi bagian penting dari proses pembangunan di Jawa Timur, karena tertib dan kondisivitas di Jawa Timur ini memberikan rasa aman dan nyaman, tidak hanya bagi masyarakat Jawa Timur, tapi untuk para calon-calon investor yang akan menginvestasikan usahanya di Jawa Timur, baik dari dalam dan luar negeri. Dan ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Ya, kami juga mengharapkan nantinya pada saat pilkada juga seperti ini dan lebih baik lagi, sehingga keberlanjutan pembangunan Jawa Timur ini bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun, dan indeks kinerja utama yang sudah dan akan ditetapkan baik secara nasional maupun di daerah bisa semakin meningkat dan semakin baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Bobi Sumarsono, penjabat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa yang di rumah, monggo barangkali mau nyeruput dawetnya gitu ya, karena ini ronde kedua. Malam. Iya. Sudah malam, jangan nyeruput dawet. Nanti kena diabetes loh kayak Oh gitu, oh gitu. Iya. Kalau jam-jam segini tuh enaknya ngapain? Betul, tidur. Ya ampun. Kalau habis terawih tidur nih. Habis terawih, iya. Karena kan nanti nyiapin sahur gitu loh Cak Iman. Oh ngaten, siap. Namanya istri yang soleha kalau gitu ya. Baik, pemirsa jeda dulu sebentar, kita kembali masih di program Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Untukmu yang biasa bersafari di sana, masyarakat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi di hati lidah kami berharap suara kami tolong dengan lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karena berharap
untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ayo datang dan ramaikan Kampung Ramadan di alun-alun Sidoarjo. Ada berbagai acara menarik, di antaranya Bazar UMKM, Food Kulineri, Lomba Drum Band, Banjari, Dai Cilik, Fashion Show, Wahana Bermain, Door Prize Emas, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Asmi, Gus Hafiz, Tasya Rosmala, Jihan Audi, Chandra Jamil. Kampung Ramadan 22 Maret sampai 6 April 2024 di alun-alun Sidoarjo. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 masih bersama Panjenengan Sedoyo, nyebar dari Studio 1 JTV di Surabaya. Siap. Untuk Jawa Timur. Bapak dan Ibu boleh berikan tepuk tangan untuk home band kita, Legatura. Kasihan Pak, sudah teriak-teriak nggak ada yang tepuk tangan karena di Untuk bulan Ramadan Indonesia. ini iya. Job-jobanmu sepi ya. Iya, cuma di sini loh Pak, tawaran ada 5 tawaran yang cancel 17 ya kalian ya, luar biasa. Rioyoan, terima kasih JTV. Oke. Baik, kita akan saksikan siapa petahana peraih suara terbanyak DPR RI 2024 dari Jawa Timur. Kita saksikan tayangan berikut ini. kategori caleg petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPR RI se-Jawa Timur diraih oleh Muhammad Haji Said Abdullah. Politisi senior PDI Perjuangan ini berhasil kembali duduk di kursi DPR RI untuk periode kelima kalinya. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu meraih lebih 1,5 juta suara dari Dapil Jatim 11. Perolehan suara Ketua Banggar DPR RI ini bukan hanya tertinggi se-Jawa Timur, namun tertinggi se-Indonesia dan rekor suara terbesar sepanjang sejarah pemilu. Selamat untuk Pak Said ya, karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita langsung lanjutkan untuk calon non petahana peraih suara terbanyak DPR RI di Jawa Timur. Siapakah dia? Kategori caleg non petahana peraih suara terbanyak untuk tingkat DPR RI se-Jawa Timur diraih oleh Insinyur Haji Bambang Haryo Soekartono. Politisi senior Partai Gerindra ini berhasil kembali duduk di kursi DPR RI setelah tahun 2019 lalu sempat gagal di pemilu tahun 2024 sebagai non petahana. Pengusaha kapal feri itu mampu bangkit dan berhasil meraih suara terbanyak dari Dapil Jatim 1, Surabaya, dan Sidoarjo. Insinyur Haji Bambang Haryo Soekartono, Partai Gerindra Dapil Jatim 1 untuk bersama kami di panggung, menerima apresiasi dan penghargaan dari JTV. Dan untuk prosesi penyerahan tentu saja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang tentu sangat-sangat kami harus berterima kasih kepada JTV yang sudah memberikan apresiasi kepada saya, Pak Abdul Rohim, juga Bu Rina yang hadir pada hari ini, luar biasa. Juga penyelenggara, ini kalau nggak ada beliau susah ini. Dari Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu, beserta seluruh jajarannya yang luar biasa, dan juga tentu Forkopimda yang sudah juga menjaga situasi yang kondusivitas yang luar biasa kepada seluruh calon legislatif untuk berlomba atau berkontestasi di sini. Alhamdulillah. Juga tentu kami juga berterima kasih kepada tim pemenangan. Mulai dari tim pemenangan ini tentu dari Gerindra Jawa Timur. Ini yang dari Pak Sadat, juga Gerindra Surabaya, Sidoarjo, termasuk juga tim pemenangan Surabaya. Ini ada Pak Yona ini ketua tim pemenangan Surabaya, juga tim pemenangan Sidoarjo, serta seluruh relawan yang membantu kami dalam pemenangan ini. Tapi yang lebih kami sangat-sangat berterima kasih adalah kepada seluruh rakyat atau masyarakat atau warga yang ada di Surabaya dan Sidoarjo yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya, sehingga saya bisa mendapatkan suara yang demikian besar. Semoga saya tidak akan mengecewakan seluruh warga Surabaya maupun Sidoarjo. Beliau-beliau ini pasti mereka ini seluruh warga sangat mengharapkan saya bisa bekerja dengan keras dan amanah. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi JTV matur sembah nuwun atas terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Bambang Haryo. Silakan kembali ke tempat. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mahal nih, salaman dengan Pak Bambang Haryo ini mahal nih. Luar biasa. Nanti saya mau minta THR aja. Iya. Bapak jangan pulang dulu loh Pak. Ya, saya mau minta tiket aja, keliling Indonesia naik kapal. Naik kapal ya, oke. Tapi tidak dipulangkan. Oh, nah ini. Terus mulai nang dia. Lanjut Cak Iman. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian termasuk pemirsa di rumah, kita akan saksikan bersama-sama petahana peraih suara terbanyak DPD RI Provinsi Jawa Timur. Siapakah sosok itu? Kita saksikan berikut ini. Kategori petahana calon anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Jawa Timur diraih oleh Haji Ahmad Nawardi SAG. Sebagai petahana, Ahmad Nawardi berhasil mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Provinsi Jawa Timur untuk periode yang ketiga kalinya. Di pemilu tahun 2024, mantan jurnalis kelahiran Kabupaten Sampang itu berhasil meraih suara terbesar di antara 4 anggota DPD RI di Jawa Timur. Karena beliau sedang rapat di Jakarta, jadi beliau titip salam saja melalui kuping saya ini. Kok cepat? Titip, nah, kenapa? Kok cepat? Teknologi. Oh, luar biasa. JTV. Baik hadirin sekalian, kita akan masuk ke apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 berikutnya, yaitu Senator non petahana peraih suara terbanyak DPD RI Provinsi Jawa Timur. Berikut. Kategori non-petahana calon anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Jawa Timur diraih oleh Dr. Lia Istifama, Esos I, Esos SHI MEI. Tokoh
perempuan Nahdlatul Ulama ini berhasil lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Provinsi Jawa Timur. Sebagai pendatang baru, keponakan mantan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa itu berhasil menyaingi 13 calon anggota DPD lain dengan meraih suara cukup besar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita saksikan bersama-sama betapa pantasnya Dr. Lia Istifama Esos, SHI, MEI. Wah, ini gelarnya kurang satu ini. Iya. Ponaan. Oh, ponaan. Ponaannya, maksudnya ponaan KIP, Oh, iya. Khofifah Indar Parawansa, Iya. gitu ya. Dari lihat cara berjalannya aja tuh kayak mentul tuh kayak ngaca gitu loh, keibuan sekali. Ya Sama ampun. seperti mentul. Aduh, bumi Loh. langit. Silakan untuk bisa berfoto bersama. Ya, rekan-rekan dokumentasi. Disilakan untuk bisa memberikan Ya, sambutan. langsung otomatis Bu Lia ke posisinya untuk memberikan sambutan. Iya, kan harus gaspol ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore semuanya, para hadirin, yaitu Dede Forkopimda, para orang-orang hebat. Ada Bu Ani Masraha, luar biasa. Beliau merupakan ya salah satu mentor saya di Fatayat. Iya. Kemudian ada juga dari berbagai macam tokoh politik, kemudian dari penyelenggara dari KPU dan Bawaslu, dan tentunya Mas Rohim dari JTV. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim dihadirkan pada kesempatan kali ini, di mana ketika kita berbicara Jatim Gaspol, yang pertama adalah saya harus mensyukuri bahwasanya akhirnya meraih 2739123 suara di Jawa Timur, di mana ini menunjukkan Tepuk tangan. Iya, Ada ini 1, 2, 3-nya itu. 1, 2, 3 urutan ketiga di Jatim, di mana ini merupakan bentuk dari amanah. Itu nggak mudah, amanah itu berat iya, tapi setidaknya insya Allah dengan sebuah keyakinan kita akan bisa mentauladani prinsip dari Ibu Khofifah bahwa teruslah berproses membangun kemaslahatan. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya, suami saya, dan para keluarga besar, dan tentu yang insya Allah pada kesempatan kali ini hadir dalam dimensi yang lain almarhum ayah saya, di mana beliau merupakan orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Sekian, terima kasih, dan mantan kekasih kok masih suka merayu. Sekian, terima kasih, dan salam I love you. I love you too. Gitu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu tadi mantan kekasih siapa tahu? Siapa? Tahu. Loh, bilang I love you. Loh. Sing jawab siapa Loh. gitu loh. Loh, dari cara berjalan aja kayak neng mentul loh. Ya toh. Delok ento. Cak Iman. Loh, ya toh. Mentul gitu dong ya. Baik. Ini juga kita baru saja juga hadir ya Iya. untuk seluruh lembaga survei yang Betul. baru hadir pada malam hari ini. Saya lihat ada rekan-rekan dari Arfi, juga ada Arsi, ya. Cuman ada SSC juga Boleh begitu. lambaikan tangan. Lalu untuk ada para lembaga Pusdaham juga ada. Oke, lalu juga ada dari Republic Institute. Nah, ini biasanya nemani saya kalau di Jatim Gaspol. Dari Republic Institute. Alah mojo. Mojo. Ya ampun. Ya sudah mojo, nggak apa-apa, yang penting terlihat ya. Siapa? Limbapo. Indapol ya. Indapol. Oke, Baik. pokoknya semuanya untuk seluruh lembaga survei yang sudah hadir pada malam hari ini, matur nuwun sangat seperti itu. Tapi harus jeda dulu Ya. gitu ya. Nanti kalau terus gudo nanti kita bablas. Jangan dong. Inje, berbeda. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi sesaat lagi masih di JTV. Untuk Indonesia. 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Ditanamkan niat,
bahwa ini akan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa saksikan terus sahur bareng Gus Miftah setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 3.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di JTV. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Kita lihat, Ha-ha. itu tadi yang dapat apresiasi tadi luar biasa. Waduh, aku lho ngerasa kayak warga Jawa Timur. Iya. Ngerasa bangga deh. Aku kok umpama aku kayak Pak Bambang ngono mau terpilih ngono aku. Ya apa ya, Dik? Pantes gak kira-kira aku? Awakmu katene melok. Iya melok, maksudnya aku ya 5 kepingin. tahunan. Iya, 5 Ini, tahunan. Bane carane aku jadi pemimpin. Iya kayak Pak Yunang ngono ku lho, Mas. Pendatang baru ngono lho aku. Iya, biasa kalau pendatang baru itu masih bangga-bangganya. Sing petahana kan rodok santai, wong anjen bebani ya lumayan. Iya, wong ngerumat wong akeh ya mesti soro kan ngono. Enggak maksudku aku kepingin pendatang baru lho. Coba kau celuk kayak awakmu. Kamu dari pihak, kamu Pak Kim. Pak Kim. Sementara tamu dadi Pak Kim, dadi Pak. Tak awakmu tak kayak ngene lho. Iya, Pak. Lek dadi pemimpin, Iya. sadurunge awakmu dadi tokoh ngono iku. Iya. Minimal awakmu dadi pemimpin di keluargamu sih. Oh, di ngono. rumah iku contohno awakmu dadi pemimpin ngono lho. Maksudnya? Lho, awakmu kan pemimpin keluarga. Sing ngomong sapa? Lho, enggak ya awakmu iki lho. Lah sing ngomong sapa? Ngene lho, Rip, Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Awakmu Iya. kan pemimpin. Sapa sing ngomong? Lho, aku sik tas iki lho awakmu. Lah, ya lagi keluargaku bojoku sing mimpin. Lah ya apa sih kon iki kok melok ngatur-ngatur ngono? Lho enggak iki contone pemimpin iki mau. Lah lho. iya amin. Lek golong dalilmu mau iku Iya. khusus ge keluargamu. Lek keluargaku bojoku makanya aku nang buani masalah aku sangat favorit banget. Aku melok fatayat aku saiki. Bojoku malah sing wedok iku melok banser saiki. Luar biasa. Iku kuwale. Hah? Kuwale. Lah kon niku yo gak ero kon niku. Mergane aku pendukungnya Buliah berarti nyoblos rono awakmu. Bojoku iku garu-garu yo kadang yo dadi ketua KPU, ketua Bawaslu, Kajati, wadang luar biasa daya tuntutnya luar biasa lho. Pendino nuntut aku, Dro. Iku contoh dek keluargamu wis gagal kok katene mencoba yang lebih luas awakmu. Lah perbunga-bungane ya apa maksudnya? Teko keluarga Iya. baru disampaikan ke masyarakat. Ngono lho, misalnya kamu iki Iya. tak kayak contoh kamu kayak open space mau. Iya, Hadirin yang terhormat. Aku tekan Berikutnya apresiasi bagi pendatang baru Iya. terbaik dengan nilai memuakkan. 5 pemilih. kok memuaskan sih? Dek? Ya memuaskan cuman sing milih wong siji ngono iku ae kecekluk gak apa-apa lah ngono lho. Dengan nilai memuaskan. Iya. Dari Partai Eceran kita sambut Sarip Susare bin Sarip. Kamu teng 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 teng. Kalau partai-partai sing Yo kan anu lah. kamu melo Eceran ae wong partai kakehan. Masalahnya ono partai eceran barengan. Akhirnya ndek kene. Iya open space. Oh iya. Sing Maksud sing kate mbok lakoni apa ngono lho. Oh ngono ah. Baiklah. Terima kasih ta apa. Oh ya terima kasih kepada aku gak pendukungnya belas ya Dik. Umpamanya. Pak Bambang kan enak jari anu enak ya ngomongnya. Aku gak ono belas. Umpamane akeh. Oh iya Maman Akeh dan terima kasih. Misalnya aku dadi kate lapo. Saya akan mewajibkan untuk semua masyarakat untuk wajib sholat dan juga menambah sholat sunnah, qobliyah ba'diyah dan juga apa? Awakmu iki. Apa? Iki lekes latih duduk dadi. Lho gak member-member takmir masjid ngono lho aku iki. Wonge kan Islami ngono lho maksudnya. Aku kan yo kepingin. Ya nek mangkane Ya, ilmu apa? itu sesuaikan. Lek gak ngene aja tinggeni
ngene iki nggarai mangkane jari John Statham itu kemenangan butuh persiapan. Makanya beliau-beliau sudah siap untuk menjadi pemenang. Semoga amanah dan dapat mengemban rakyat. Amin ya robbal alamin. Ki sawah dhewe bertaruh ya Dik ya. Ya iya, wis ayo rono yo ndelok maneh sapa sing oleh. Terima kasih luar biasa Jeffrey Nicole ya dan juga bersama dengan Aliando. Luar biasa. Kutipan-kutipan dari awal tadi mulai ada John Statham. Nanti saya khawatir ada Stephen Covey gitu ya. Waduh. Lengkap ya. Iya. Baik pemirsa, tentunya pada malam hari ini acara spesial ini didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jamkrida Jatim, Jamkrida Tangguh, UMKM Tumbuh, serta Kencana, ahlinya bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Berikutnya kita akan manfaatkan kesempatan menyaksikan siapa yang akan menerima penghargaan apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 kategori Parpol Peraih Kursi Tambahan Terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur. Kategori Parpol Peraih Kursi Tambahan Terbanyak DPRD Provinsi Jatim diraih oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Haji Anwar Sadat, DPD Partai Gerindra Jawa Timur tampil gemilang di perhelatan pemilu tahun 2024. Partai besutan Prabowo Subianto ini berhasil meraih 21 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur, bertambah 6 kursi dibandingkan pemilu tahun 2019 lalu. Tambahan kursi Partai Gerindra ini terbesar di antara parpol lain di Indrapura. Ibu sekalian, menerima penghargaan sekaligus apresiasi ini, kami mengundang Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Cak Hidayat, untuk bersama-sama kami bergabung di panggung. Turut mengundang kembali, disilakan untuk Bapak Abdul Rohim. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk Parpol Peraih Kursi Tambahan Terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan berkenan untuk memberikan kata sambutan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kami sangat bersyukur atas penghargaan ini, sekaligus terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah mempercayakan aspirasinya kepada Partai Gerindra. Meningkatnya suara Partai Gerindra adalah meningkatnya harapan masyarakat kepada Partai Gerindra. Ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi kami, para pejuang politik Partai Gerindra untuk terus menghibahkan dirinya untuk masyarakat Jawa Timur, membela, memperjuangkan aspirasi masyarakat Jawa Timur. Gerindra menang, Jawa Timur sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat. Dipersilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita juga akan memanfaatkan kesempatan menjadi saksi bagian dari peluncuran atau launching Pilkada Jatim 2024, di mana nanti juga akan kita saksikan bersama-sama bagaimana peluncuran sekaligus komitmen JTV untuk mengawal Pilkada 2024 untuk tampil di perhelatan Pilkada 2024. Tapi sebelum itu kita saksikan bersama-sama untuk apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024 untuk kategori peraih kursi perempuan terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapakah dia? Kategori Parpol Peraih Kursi Perempuan Terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur diraih oleh DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur. Partai besutan Muhaimin Iskandar ini paling banyak menelurkan caleg perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dari 27 kursi yang berhasil diperoleh PKB di Indrapura, 9 kursi diantaranya direbut caleg perempuan. Kinerja para serikan di PKB di kursi legislatif DPRD Jatim ini pun sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.
Untuk itu kami mengundang Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Ibu Ani Maslahah untuk bersama kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu hal yang terucap pertama adalah syukur alhamdulillah bahwa Allah mentakdirkan partai kami, Partai Kebangkitan Bangsa, hari ini menang bermahkota. Saya katakan menang bermahkota karena sesungguhnya 2019 partai kami juga pemenang suara tetapi belum mujur di kursinya. Hari ini kita mujur, menang bermahkota, menang purna, menang suara maupun menang kursi. Dan tentu bersyukur kembali bahwa di antara kontestan pemilu di Jawa Timur dari tahun ke tahun termasuk 2024, sensitivitas gender partai kami lebih unggul dengan bukti bahwa persentase perempuan di atas 40%, artinya sudah memenuhi target kuota affirmative action 30%, kita sudah 44%. Tentu hal yang kedua, matur nuwun sangat kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih mempercayai atas kinerja partai kami, anggota DPR kami, termasuk seluruh pimpinan-pimpinan yang berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu mohon doa, besar harapan semoga kita ke depan akan lebih maksimal lagi untuk menjadi penyambung lidah dari masyarakat, menjawab dari kebutuhan-kebutuhan apa yang terjadi, yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Maslahah, semoga sehat selalu. Disilakan kembali ke tempat. Kalau tadi sudah ada peraih kursi perempuan terbanyak, ya kan? Sekarang kita akan masuk untuk ke kategori parpol tersukses dalam pelaksanaan kaderisasi di Jawa Timur. Kategori parpol tersukses dalam pelaksanaan kaderisasi di Jawa Timur diraih oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur. Berkat kepiawaian Sang Ketua Muhammad Sarmuji, Partai Golkar Jawa Timur berhasil melakukan kaderisasi dengan baik. Dari 15 kursi yang berhasil diperoleh Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Timur, hampir separuhnya disumbang oleh caleg wajah-wajah baru. Setidaknya ada 7 caleg wajah baru di Indrapura sebagai bukti nyata kaderisasi Golkar. Untuk itu kami mengundang Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Bapak Pranaya Yuda Mahardika untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bapak, disilakan untuk boleh memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pihak JTV, Pak Rohim khususnya beserta seluruh keluarga besar JTV yang sudah mengadakan acara yang luar biasa pada hari ini. Juga tentunya pada segenap penyelenggara pemilu, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga rekan-rekan partai politik yang hadir, caleg terpilih yang hadir, dan seluruh yang hadir pada sore hari ini.
Saya atas nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang pertama tentunya kami mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena adanya peningkatan kursi, baik itu di tingkat RI maupun provinsi maupun kabupaten kota se-Jawa Timur yang cukup signifikan di tahun 2024 ini. Dan ini tentunya adalah kepercayaan dari masyarakat kepada Partai Golkar. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kaderisasi, maka tadi juga sudah ditayangkan ada 7 nama baru di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang mana dari sekilas nama-nama tersebut bisa kita lihat bahwa untuk 3 terbesar, yaitu di suara 180.000, suara 154.000, dan di suara 83.000, itu 3-3-nya tertinggi adalah diraih oleh under 40. Jadi bisa kami pastikan Partai Golkar adalah representasi dari bonus demografi yang ada di Jawa Timur pada hari ini. Selanjutnya juga kami Partai Golkar insya Allah juga siap, ini menjadi penyemangat kita untuk ke Pilkada, kemudian juga siap untuk memenangi Pileg 2029. Saya pikir itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk bisa tetap di tempat, untuk Bapak Abdul Rohim untuk bisa bergabung. Dan tentunya kami turut mengundang untuk naik ke atas panggung untuk seluruh perwakilan parpol yang hadir pada malam hari ini. Dan disilakan untuk Ketua Bawaslu untuk bisa hadir bersama dengan kami, Ketua KPU, serta Direktur JTV Ibu Rina Prabawati untuk bisa bergabung di atas panggung. Sekali lagi untuk ketua partai politik yang hadir dalam forum ini, kami undang untuk bergabung bersama-sama kami di panggung. Pak Aang, kemudian ada juga Pak Irwan Setiawan, kalau boleh, dari PKS, monggo bersama-sama kami. Silakan, perwakilan pimpinan partai politik, sudah jangkep kah? Silakan. Oke. Baik, mohon izin untuk bisa mengambil tempat Bapak Abdul Rohim, Ibu Rina, Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU untuk bisa berada di tempat untuk pemecahan tombol, Bapak. Disilakan. Iya. Iya. Disilakan. Di belakang meja. Disilakan. Di belakang meja. Iya. Tombolnya cuma 1, nggak usah rebutan, Pak. Iya. Yang penting nempel aja. Iya. Kalau boleh formasinya monggo ditoto, mungkin membusur begitu melengkung. Siap. Dan kalau boleh dan mungkin tidak berkeberatan, tangannya dipersiapkan. Iya. Oke. Tombolnya saja dipegang, jangan Tombol. tombol kanan kirinya atau tangan kanan kirinya, Bapak. Baik. Iya. Hadirin sekalian, inilah dia launching Pilkada Jatim 2024. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah karena sudah terjadi peluncuran launching Pilkada Jatim 2024 sebagai perwujudan JTV sebagai media juga akan memberikan perhatian pada agenda Pilkada 2024. Pak Irwan boleh memberikan sambutan mungkin mewakili, silakan Pak Irwan. Monggo Pak Irwan. Di tengah Silakan, Pak. Tetap 1 menit ya Pak, mohon izin. Yang lain mendampingi, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para Forkompinda yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga kepada pimpinan JTV yang sudah menggelar acara luar biasa. Terima kasih tentunya mewakili partai politik. Dan alhamdulillah konstelasi Pileg telah dilaksanakan secara sukses. Termasuk kami di PKS juga termasuk di dalamnya. Dan insya Allah seluruh partai politik siap untuk menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, jujur dan adil, menghadirkan pimpinan di tingkat Jawa Timur dan kabupaten kota se-Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa JTV dan juga hadirin yang berbahagia di studio, demikian seluruh rangkaian yang sudah terjadi dan sudah kita saksikan bersama-sama. Penyerahan apresiasi, kalau boleh bertahan di atas ya. Di atas, apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024.
dan sekaligus peluncuran kesiapan Pilkada 2024 yang ada di depan mata. Betul, hadirin sekalian, acara pada malam hari ini didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jamkrida Jatim, Jamkrida Tangguh, UMKM Tumbuh, dan juga Kencana ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara malam hari ini di Malam Apresiasi Jatim Gaspol Pemilu 2024. Saya Ning Mentul pamit. Saya Iman Diwartanto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.